Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Diaruni, NPM 181132444 dari kelas Teknik Industri Karyawan 18A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Praktek mengenai usaha mandiri, di mana usaha mandiri yang saya buat itu adalah usaha peternakan ayam jenis petelur yang saya beri nama Ayam Kita Farm. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga ada flow map. Langsung saja pada latar belakang, mengapa saya memilih usaha mandiri ini? Yang pertama adalah usaha ternak ayam petelur memiliki prospek bisnis yang menguntungkan. Nah, karena permintaan akan telur itu semakin bertambah, hampir semua jenis lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi jenis makanan ini sebagai sumber protein hewani. Hal ini disebabkan telur merupakan salah satu bentuk makanan yang mudah diperoleh dan mudah juga cara pengolahannya. Yang kedua adalah usaha ternak ayam petelur merupakan salah satu dari komoditas ternak yang memiliki peluang besar. Nah, dengan tingginya respon positif masyarakat terhadap telur ayam, maka usaha ternak ayam akan semakin tinggi. Dahulunya konsumsi masyarakat itu masih didominasi oleh daging sapi. Nah, kini telah digantikannya oleh daging ayam dan juga telur ayam, karena harga daging ayam dan telur ayam itu lebih terjangkau daripada daging sapi. Yang ketiga adalah telur adalah salah satu komoditas bahan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat setiap hari. Hal ini dikarenakan potensi pasar telur ayam itu cukup besar, baik dalam pemenuhan protein serta peranannya sebagai bahan baku pembuatan makanan. Nah, pada saat tertentu, permintaan telur itu akan sangat tinggi, contohnya itu dalam hari hajatan ataupun hari-hari besar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ketika ayam sudah tidak mampu memproduksi telur lagi, ayam tersebut bisa dijual untuk dimanfaatkan dagingnya. Nah, dari keempat poin inilah yang mendasari saya berusaha ternak ayam. Merupakan sebuah peluang usaha dapat memberikan pendapatan yang lebih terhadap pengusahanya. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai analisis SWOT. Nah, analisis ini tuh digunakan untuk mengetahui strategi apa yang akan saya gunakan sebagai praktisi usaha ayam petelur ini. Nah, langkah pertamanya itu yang harus dilakukan itu dengan mengidentifikasi strength atau kekuatan, lalu weakness atau kelemahannya, opportunities atau peluang, dan threat ancaman yang akan terjadi dalam usaha ini. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatannya. Poin pertama, sistem agribisnis yang baik, yang berarti usaha peternakan itu tidak hanya berada pada tingkat budidaya, tetapi juga adanya industri hulu sebagai sarana penyedia produksinya. Yang kedua adalah teknologi budidaya ayam ras yang dikuasai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pemasaran yang cukup mudah. Cukup mudah di sini itu berarti karena sudah terbentuknya itu jalur-jalur distribusi sampai dengan pelosok wilayah. Lalu poin keempat, adanya dukungan lahan dan tenaga kerja yang memadai. Kemudian weakness atau kelemahan, poin pertamanya yaitu seringkali harga input tinggi, namun harga outputnya itu rendah. Nah, peningkatan harga pakan yang tajam membuat pengusaha itu sangat sulit untuk menyeimbanginya karena harga telur itu termasuk konstan. Nah, maka upaya dari pengusaha inilah yang membuat harga inputnya itu menjadi efisien. Poin kedua adalah risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Nah, baik dari aspek teknis maupun finansial, karena produksi itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Nah, sementara keuntungan itu sangat sensitif terhadap harga. Poin ketiga adalah permintaan konsumen yang fluktuatif, karena telur itu termasuk bahan makanan yang substitutif. Yang keempat adalah telur bersifat mudah rusak, sehingga harus dijual atau dikonsumsinya itu dengan segera. Lalu poin kelima adalah kemampuan untuk ekspornya itu lemah karena kualitas produknya itu belum mencapai standar internasional. Lalu pada opportunities atau peluang, yang poin pertama adalah adanya dukungan dari pemerintah. Jadi menurut pemerintah itu
bahwa usaha ternak ini itu merupakan usaha yang potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Poin kedua adalah selera masyarakat akan telur semakin meningkat. Dan poin ketiga adalah permintaan telur ayam setiap saat. Lalu akan dijelaskan mengenai threat atau ancamannya. Yang pertama adalah kondisi keamanan yang masih rawan, yang akan menyebabkan ancaman dari kelompok masyarakat tertentu. Poin kedua adalah ancaman perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu yang tidak diberlakukannya tarif untuk bea masuk produk luar negeri. Lalu di sini akan dijelaskan mengenai flow map. Jadi flow map itu merupakan campuran peta dan flow chart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, di sini saya menggunakan dua entitas ya. Yang pertama pemilik dan yang kedua karyawan. Nah, dimulai dari pemilik, di sini ada inputan berupa DOC, day old chicken atau bibit ayam umur 1 hari. Nah, lalu diserahkan kepada karyawan untuk proses manual, yaitu proses sampling. Nah, di proses sampling inilah diambil sampel beberapa DOC untuk ditimbang guna melengkapi data pertumbuhan dan sebagai pembanding dengan periode berikutnya. Kemudian dari sampling DOC ini akan menghasilkan data hasil sampling. Dicetak 3 rangkap, yang satu rangkapnya akan diarsipkan oleh karyawan, yang satu rangkapnya itu akan diberikan kepada pemilik, dan yang satu rangkapnya itu untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan DOC sampai dengan umur 4 minggu. Nah, tahap ini itu disebut sebagai fase starter atau fase awal. Nah, dalam fase awal ini lanjut pada proses pemberian pakan. Pemberian pakan ini untuk DOC umur 4 minggu itu ada kualitasnya. Untuk kualitas pakannya itu terdiri dari proteinnya itu harus 22-24%, lemaknya itu 2,5%, kadar kalsiumnya itu 1%, fosfornya itu 0,7%, dan untuk pemberian minumnya itu tidak boleh lebih dari 0,006 liter per harinya, per satu ekornya. Nah, kemudian setelah proses pemberian pakan akan lanjut pada proses pemberian vaksin. Nah, proses pemberian vaksin ini itu digunakan untuk pengendalian penyakit virus menular dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Nah, contohnya itu seperti vaksin MD atau vaksin Gumboro. Seperti itu. Setelah pemberian vaksin masuk kepada proses decision atau pengambilan keputusan. Nah, jadi apakah DOC ini tuh hidup ataupun tidak? Jika tidak hidup itu harus sesegera mungkin dilakukan pemisahan dari yang hidup. Nah, proses pemisahan ini lalu DOC yang telah tidak hidup akan siap jual sebagai campuran untuk pakan ikan. Namun jika DOC itu masih tetap hidup akan masuk kepada proses selanjutnya, yaitu pemeliharaan sampai dengan umur 18 minggu. Nah, di umur 18 minggu ini DOC itu siap untuk dipanen. Nah, seperti yang dilihat bahwa output yang dihasilkan itu data hasil panen 2 rangkap, yang satu rangkapnya itu diberikan kepada pemilik, dan yang satu rangkapnya itu akan disimpan oleh karyawan berikut dengan telurnya untuk proses selanjutnya, yaitu proses penjualan. Selesai, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.